Halo semuanya, selamat datang lagi di Ngobrol di Podcast Industri. Apa kabar nih kalian semua? Gimana puasanya? Aman dong ya pastinya. Nah, kali ini Ngopi hadir lagi nih untuk ngobrolin satu hal yang tentunya udah gak asing di telinga kalian. Dan episode ini bakal membuat kalian lebih aware dan paham lagi tentang isu ini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, aku mau kenalan dulu dong, karena aku bakal nemenin kalian terus di beberapa menit ke depan. Oke, langsung aja. Halo, kenalin, nama aku Hasan Raffi. Aku dari Teknik Industri UNS Angkatan 2020. Dan karena ini judulnya ngobrol, tentunya aku gak sendiri dong. Aku ditemenin sama Mas dan Mbak yang ganteng dan cantik ini yang bakal ngobrol bareng kita di malam hari ini. Oke, langsung aja. Halo Mas, Mbak, apa kabarnya nih? Hai, Apa kabarnya nih? Aku baik. sama, baik juga. Sebelum kita lanjut lagi nih, Mas sama Mbak boleh dong perkenalan singkat dulu atau sapa-sapa para sobat Sani. Mungkin dari Mbak dulu. Kenalin teman-teman, nama aku Ruth Teresia. Bisa dipanggil Ruth, dipanggil Ruti. Biasanya dipanggil Ruti. Di sini aku diundang sama teman-teman Sonic buat jadi narasumber. Makasih. Oke, boleh lanjut Masnya. Ya, kenalin aku Fuadi. Aku dari anak teknik mesin, anak 18. Di sini juga diundang ya sebagai, ya mungkin bukan pembicara ya, sebagai pemantik aja gitu. Bisa aja nih Mas. Aku mau nanya nih, mungkin kesibukan Mas Mbak akhir-akhir ini apa ya? Lagi sibuk apa gitu? Boleh dari Mbaknya, Mbak Ruth. Kalau aku sibuk kuliah, terus nyoba jadi panitia event-event gitu kan. Jadi mulai nyibukin diri di beberapa organisasi kayak gitu. Iya Mas, aku lagi sekarang tuh mulai ini sih berpikiran, kan udah semester 6 juga, sekarang udah Oh iya. ngurus KKN, terus nyicil skripsi sama mungkin beberapa proyek sosial sih lagi ngerjain. Iya. Oke. Saling kenal nih Mas Mbak. Aku mau kasih tahu. Jadi di sini tuh kita mau ngobrolin tentang gender equality atau yang biasa dikenal dengan kesetaraan gender. Yang dimana tuh di Indonesia juga udah sering dibicarain, udah sering juga sih jadi problem sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengar kata kesetaraan tuh apa sih yang terlintas di pikiran Mas Mbak? Oke ya, kalau kesetaraan etimologi atau kata ini mungkin bisa kita timbangan ya, gambar yang bisa menggambarkan gitu. Nah, kalau dari aku pribadi, kan itu kan definisinya kan ada timbangan yang sesuai sama emang neraca yang udah dibuat standar, terus sama ada neraca yang dibuat berdasarkan emang masing-masing itu, kayak contohnya misalkan neraca yang kayak di pasar gitu tuh contohnya, itu kan timbangan yang berdasarkan udah dipatok sama berapa kilonya, terus sesuai sama yang dicari lah, berat yang dicari. Nah, kalau menurutku kesetaraan di sini, utamanya kesetaraan gender tuh emang bertindaknya sih nggak boleh berdasarkan kesetaraan kita ngelihatnya cuma seimbang dari neraca yang udah dibuat oleh sosial gitu. Kan sekarang banyak tuh ya kesetaraan tuh yang didefinisiin berdasarkan hanya konstruk sosial gitu. Ya menurutku itu lebih kompleks sih dari sekedar seperti itu gitu. Oke, kalau dari Mbak Ruth gimana? Kalau setara itu menurut aku sesuai porsinya gitu, bukan sesuai porsinya, kayak nggak bisa memberatkan di satu sisi, nggak bisa terlalu ringan di satu sisi kan, ya sama kayak yang Mas Wadi bilang tadi, kayak timbangan gitu loh analoginya. Nah kalau misalnya dikaitkan sama kesetaraan gender di kehidupan sosial kita misalnya,
gimana ya, kita nggak bisa bertindak cuman sesuai sama yang kita pengen, tapi kita juga harus ngelihat ke orang lain gitu loh, gimana orang lain selayaknya diperlakukan di dalam kehidupan sosial itu, tanpa kita memandang gender dia lebih rendah, gender dia kodratnya lebih tinggi kayak gitu. Kesetaraan itu sama kesamaan sama atau enggak? Kalau aku beda. Kenapa beda ya, Mas? Jadi kalau aku ya kesamaan itu tuh ya bersifatnya yang tadi aku bilang ya, sifatnya itu apple to apple gitu, bisa dibandingkan gitu. Tapi kan kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita setara ya tadi dibilang sesuai porsinya gitu, nggak berdasarkan ya tadi apa yang udah misalkan katakanlah gini, misalkan aku ada inilah analogi yang biasa dikasih dia tuh, misalkan ada lari maraton gitu ya. Ya di lari maraton itu tuh kita sebagai penonton tuh kita ngintip gitu dari sebuah tembok, yang mana tembok itu tuh ada 3 jenis umur lah. Ya. Ada yang tua, yang maksudnya tinggi, ada yang masih muda, itu sedikit menengah lah tingginya, sama ada anak kecil yang masih pendek gitu tingginya. Ya, benar. Nah, dari ketiga itu tuh kalau misalkan kita bilang seimbang, nah kalau misalkan kita, dan di bawahnya tuh ada kayak semacam podium gitu, kayak semacam buat dia ngelihat jinjit lah gitu istilahnya, biar bisa ngelihat orang-orang yang maraton gitu. Nah, dari 3 itu tuh nggak mungkin kan kalau misalkan kita mau kasih kalau definisi setara sama atau yang tadi sama gitu ya, itu tuh maksudnya podiumnya tingginya sama kan. Nah, kalau tingginya sama berarti ada anak kecil sama ada anak yang masih remaja itu nggak bisa ngelihat, tapi cuma orang dewasa doang yang bisa ngelihat. Yeah. Karena podiumnya jelas lebih tinggi, podiumnya cuma hanya buat si yang dewasa doang. Nah, sementara yang kecil sama yang menengah tuh nggak bisa ngelihat. Nah, kalau misalnya setara tuh justru bisa sesuai dikasih sama porsinya gitu. Tingginya berapa dan dia harus dikasih porsi yang lebih tinggi gitu. Jadi sama sih kalau menurutku, kayak gender dan lain-lain gitu. Definisinya kayak gitu. Kalau dari Mbak Ruth gimana, Mbak? Kalau sama tadi setara sama apa tadi ya? Kesamaan ya? Iya, setara sama kesamaan. Setara, kalau sama tuh ya kayak yang dibilang Mas Fuadi tadi, kayak apa yang dikasih sama orang ke si A itu sama dikasih ke si B kayak gitu. Nah, sedangkan kalau setara menurut aku itu beda ya sama kesamaan. Kenapa? Karena kalau setara itu kita harus ngelihat latar belakang dari apa yang mau kita setarakan kayak gitu. Kan misalnya kalau misalnya nih orang yang lebih lebih fluent, lebih mahir dalam berbahasa Inggris, terus ada yang lebih mahir dalam berbahasa bilang aja Jepang misalnya. Terus kalau mau dikasih yang sama, kesamaan, misalnya aku ngomong pakai bahasa Inggris ke dua-duanya, kan belum tentu sih. Bisa dong. Ya, belum tentu yang si fluent bahasa Jepang ini, bahasa Jepang ini tuh mengerti banget apa yang aku bilang kayak gitu. Tapi kalau setara, itu gimana aku bisa memposisikan mereka di posisi yang setara tuh gimana ya? Di posisi yang sama, tapi bukan sama. Sesuai porsinya mungkin ya? Iya, sesuai porsinya kayak gitu. Ya. Gimana mereka jadi versi mereka yang lebih baik, tapi aku kasih Kyle kasih pancing dengan cara yang berbeda kayak gitu. Oke, aku juga lanjut lagi. Kalau dari Mas Mbak sendiri, pernah nggak sih kayak punya pengalaman pribadi kayak ngerasa nggak diadili atau nggak ngedapetin hak yang sama, perlakuan yang sama karena masalah gender ini? Boleh dong diceritain sedikit ke Sobat Sony. Mikir dulu ya.
Ya mungkin dari aku dulu ya, Ya boleh Mas Fuad. sambil Ruti ya, Ruti ini brand. Itu ya kalau dari Mas Fuad. Kalau dari Maret udah ada belum nih? Udah. Aku dapat banyak contoh nih. Waduh. Nggak dari pengalaman, nggak semua dari pengalaman sendiri sih. Contohnya ya, misalnya kalau dari pengalaman sendiri itu biasanya kita kan sebagai seorang perempuan kan pasti lebih dianggap lebih lemah gitu, tidak bisa menjaga diri kayak gitu kan. Iya. Padahal menurut aku perempuan bisa loh jauh lebih kuat daripada laki-laki gitu. Asal kita perempuan punya ilmu gitu, setidaknya kayak bela diri atau ya self defense lah, apapun itu kayak gitu. Nah, salah satu contohnya itu yang dia ada di itu adalah gimana perempuan itu dilarang untuk jalan sendiri atau jalan malam-malam sendiri karena katanya berbahaya. Sedangkan laki-laki kayaknya biasa aja tuh kalau jalan sendiri, biasa aja kalau misalnya mereka jalan malam-malam kayak gitu. Itu kan kita kayak dianggap kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain nih kayak gitu. Nah, itu dari sisi cewek ya. Kalau dari sisi cowok, ini aku juga lihat dari sisi cowoknya. Aku punya banyak teman cowok yang mereka berpikir bahwa mereka tuh nggak boleh nangis depan orang lain. Padahal menurut aku, kalau kita masih manusia, wajar dong kita punya emosi kayak gitu kan. Wajar dong kita punya perasaan gitu. Kayak misalnya, aku pernah lihat salah satu TikToker, dia ngepost tentang apa ya? Ini agak sensitif sih. Ngepost tentang dia udah give up sama hidupnya, atau mungkin dalam kata lain mau mengakhiri hidupnya kayak gitu. Dan dihujat habis-habisan. Nah, kebetulan TikTokers ini adalah orang yang emang suka nge-impression perempuan gitu. Biasanya nge-impression perempuan kayak gitu. Nah, jadi dia itu udah punya stigma negatif gitu loh di masyarakat yang masih belum terbuka pikirannya kayak gitu. Ditambah lagi dia curhat di sosial medianya, di platform dia, bahwa dia itu udah give up sama hidupnya sendiri kayak gitu. Terus waktu besoknya aku lihat sosial media dia, itu semua udah dihapus, post tentang dia yang curhat itu. Iya. Terus di foto sebelumnya, di foto yang masih ada di Instagram dia benar-benar dihujat habis-habisan kayak, lo nggak jadi mau S-word, mau suicide kayak gitu. Lo nggak jadi mau suicide kayak gitu. Lemah banget gitu doang lo, nggak bisa gitu doang lo, ini nyerah. Lo cowok nggak sih kayak gitu. Aku rasa itu adalah salah satu ketidaksetaraan gender yang sangat amat terlihat sih apalagi kalau masyarakat Indonesia sih. Ya, jadi kayak masih banyak banget ya Mas Mbak di Indonesia ini kayak kasus-kasus quality gender kayak gitu. Jadi sih mungkin kalau dari aku ya cowok-cewek juga harus saling hormat aja, saling respect gitu. Karena cowok dan cewek kan sama-sama manusia ya, harus dapetin hak yang sama, perlakuan yang sama juga. Itu sih saling hormat aja. Iya benar. Oke, lanjut. Oh iya nih Mbak, aku mau ambil contoh kasus yang sering terjadi juga sih di masyarakat kita. Kan banyak nih ya pasangan muda yang belum menikah maupun udah menikah. Seringkali kita dengar tuh kalau terjadi suatu masalah kayak antara dari cowok atau cewek yang merasa insecure atau tersaingi oleh pendidikan dan karir pasangan yang lebih tinggi gitu. Jadi gimana tuh menurut pendapat dari Mas Mbak tentang punya pasangan yang pendidikannya atau karirnya lebih tinggi dari kita? Boleh sih dari Mbak dulu. Kalau dari aku ya, kalau aku nggak masalah kalau pendidikannya atau karirnya itu di atas aku, karena sisi positifnya adalah kita bisa belajar dari dia dan kita jadi lebih improve gitu loh, daripada kita ngelihat
ke sisi negatifnya, gimana kalau kita lebih lihat ke masa depannya, gimana kita bisa jadi lebih baik dengan dia seseorang yang karir atau pendidikannya lebih tinggi di atas kita sebagai pasangan kita kayak gitu. Ya agak take advantage gitu sih sebenarnya, tapi kan namanya pasangan kan, harusnya saling melengkapi, saling membantu, saling improve kayak gitu. Kalau misalnya pasangan tapi pelit berbagi ilmu, kayaknya bukan pasangan sih seharusnya kayak gitu. Iya. Terus menurut aku sih gimana ya, kayak keren aja gitu punya pasangan yang karirnya di atas kita kayak gitu. Ya itu bisa nge-improve diri sendiri aja sih sebenarnya. Iya, biar bisa jadi pemacu semangat aja ya Mbak, biar Iya, lebih jadi lagi. kita lebih kerja keras lagi kayak gitu. Ya aku pribadi jujur, aku nggak ada masalah. Ya kenapa harus dipermasalahin? Ya nggak sih? Karena Ya. kita tuh dua orang ini tuh saling berpasangan tuh manusia gitu, cuy. Kayak Iya benar. kamu itu subjek dan pasanganmu tuh subjek gitu. Jadi dua-duanya itu kan kalau subjek adalah sesuatu yang dapat melakukan sesuatu nggak sih? Bebas melakukan apapun gitu. Apalagi yang sifatnya itu pendidikan, ya nggak sih? Pendidikan tuh orang ya untuk menilaikan nilai hidupnya atau mungkin juga bahkan yaitu untuk pastinya atau untuk ya tadi advantage itu gitu dari yang Ruti sebutin. Nah aku sedikit ada setuju juga sama Ruti, tapi aku sedikit kontra untuk bagian yang untuk persiapan ini sih, persiapan mitigasi. Jadi kayak mitigasi untuk yang mungkin rencana ke depan tuh buat jadi kayak safe gitu nggak sih? Maksudnya buat nanti ke depan tuh bakal take advantage dari istrinya atau suaminya yang pendidikannya tinggi gitu. Kenapa aku sedikit kontra ya terhadap statement itu, karena menurutku itu hasil kontrak sosial juga kalau menurutku. Pendidikan untuk dijadikan sebagai suatu modal investasi atau sebagai modal yang mana untuk sifatnya materialisme gitu. Kayak mulai kekayaan, mulai juga sifatnya popularitas, eksistensi dan lainnya gitu. Kenapa sih itu nggak bagus gitu? Ya gitu kan, kenapa? Karena aku rasa ya itu semua nggak berpengaruh kepada hubungan antar pasangan. Pendidikan yang berpengaruh adalah komunikasi. Yang penting adalah key poinnya adalah kalau menurutku komunikasi sih. Gitu sih. Iya sih. Nggak ada masalah kalau aku. Jadi dari Mas sama Mbak nggak ada masalah ya punya pasangan lebih tinggi karirnya atau pendidikannya. Tapi itu di masyarakat ya Mas, kayak masih banyak sih, kayak kalau perempuan tuh apa-apa nggak boleh di atas laki-laki, atau tuh kasarnya kayak ngapain sih istri kerja mau nyangin gaji suami, mending urus anak aja. Terus kadang tuntutan ini juga nggak dari suami juga sih, dari keluarga besar. Kalau perempuan ya kalau habis menikah ya udah nggak boleh kerja. Nah kalau seperti itu menurut Mas Mbak gimana ya? Apakah perempuan lebih baik menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga? Boleh dari Mbak Ruth dulu. Dari aku ya. Aku mau ini dong, mau nambahin juga buat yang tadi. Oh boleh. Gimana? Ini apa? Kan kalau misalnya pasangan ya, kan mereka tuh berpasangan karena mereka atas dasar perasaannya kayak gitu, bukan atas dasar bisnis ataupun atas dasar karir atau pendidikan kayak gitu. Kalau misalnya berdasarkan karir itu bukan pasangan namanya, itu namanya rekan bisnis kayak gitu. Iya, benar juga. Iya kan. Terus benar. Terus kayaknya sih nggak tahu ya, mungkin yang ada di pikiran aku sama yang ada di pikiran Mas Puadi beda. Mas waktu itu Mas kayak ini loh, nggak tahu ya, mungkin emang kontra bukan jadi investasi ke depan, cuman aku bisa jadi orang yang lebih baik lagi gitu ke depannya kayak gitu. Bukan jadi kayak aku tergantung sama dia kayak gitu, enggak. Cuman ya itu kasarnya jadi take advantage kayak gitu.
Nah, terus sama pertanyaannya Hasan tadi, eh, jadi wanita karir atau ibu rumah tangga, ini nih, kalau udah melibatkan keluarga emang agak susah ya, agak Ya benar. ribet urusannya. Kalau aku, karena aku belum berumah tangga dan aku masih jauh ke sana gitu, jadi aku masih berpikir bahwa aku lebih baik jadi wanita karir. Tapi belum tentu aku bisa sanggup jadi wanita karir di saat aku harus jadi ibu dan istri yang baik buat keluargaku, kayak gitu kan. Benar. Karena kalau seorang ibu pasti yang utamakan keluarganya, mau seorang ibu, ayah atau anggota keluarga kayak gitu. Dan menurut aku lebih baik aku mengutamakan keluargaku dulu. Kalau misalnya keluargaku udah bisa stabil nih, anak-anakku udah bisa mandiri, mereka udah agak gede gitu kan. Terus setidaknya urusan rumah nggak ruwet lagi kayak gitu. Aku bakal menyesuaikan jam kerja sama tempat kerjaku dan aku tetap berkarir kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya ada apa-apa dengan keluargaku, karena karirku, aku bakal lebih mementingkan keluargaku dulu kayak gitu. Oke, jadi aku lanjut ya. Jadi kayak keluarga nomor 1 ya Mbak nanti. Iya. Oke. Kalau dari Mas Fuad gimana Mas? Menurut Mas perempuan lebih baik jadi wanita karir atau ibu rumah tangga? Iya, aku justru balik nanya sih ke kamu, cuy. Dan mungkin kenapa harus dikerucutin perempuan itu kedua pilihan gitu, harus milih salah satu. Kenapa harus ada gitu? Padahal kan cewek itu ada loh yang sebenarnya bisa jalan keduanya gitu. Ngapain harus didiskreditkan ke salah satu? Betul. Kita lihat nggak sih? Kamu lihat coba Najwa Shihab, Dian Sastro, terus Desi Anwar dan lainnya, itu banyak sebenarnya perempuan yang bisa jalan kedua-duanya gitu. Aku justru nanya ke masyarakat sih, ke konstruk sosial atau mungkin ke kamu sih kalau misalnya kamu ada jawaban gitu. Kenapa harus ada dua pilihan itu gitu? Kenapa nggak jalan kedua-duanya gitu sih, mau secara paralel? Nah, aku sedikit mau kenapa ya? Aku sedikit juga mempertanyakan dan melihat realitas sosial. Ya ini sebenarnya itu hanya ngebuat perempuan itu terbatasi gitu dalam hal pendidikan, dalam hal karir atau bahkan kepercayaan diri gitu. Bayangin aja kalau misalkan disuruh salah satunya, ya udah berarti nggak usah. Kalau misalkan katakan lu udah milih keluarga, lu pasti harus ninggalin kerjaan 100% gitu. Padahal kan nggak gitu, nggak harus seperti itu. Iya nggak sih? Iya. Ya benar Mas, aku setuju. Itu menurutku jadi nggak ada sebenarnya batasan-batasan. Semua ini subjek, tidak ada itu yang jadi objek. Jadi laki-laki apa pilihannya? Nggak ada, laki-laki bebas melakukan apa-apa, tapi perempuan ada batasan. Bagaimana ceritanya kan? Gitu sih aku bingung aja nih konstruk sosial. Dan emang ya ini udah konsensus sih, emang perempuan ya di agama, mungkin di agama manapun ya banyak yang justru terlihat itu sebagai orang nomor 2, orang domestik dan lainnya gitu. Ya, itu sih yang aku juga pernah baca sih Mas, kayak artikel itu kayak di Indonesia ini mungkin ada kesenjangan dari cowok dan laki-laki dan perempuan itu mungkin karena pas dari zaman Belanda sih Mas, Mbak. Kayak perempuan kayak gimana? Aku baca di satu artikel, jadi kayak mungkin ada gender equality ini kayak jajan Mas Mbak, karena kayak Mas tahu sendiri kayak perempuan pada zaman Belanda kan jadi tukang masak, kayak kerja di dapur-dapur doang. Mungkin kayak yang kerja berat baru tuh apa yang laki-lakinya. Dari itu sih. Nah, aku mau nambahin dong. Gimana Mbak? Bener sih kata Mas Fuad sama Hasan tadi. Jadinya kayak cewek itu dikerucutin kan ya, dibatasin, kita tuh dibatasin kayak gitu. Kalau misalnya ambil contoh nih dari Najwa Shihab yang dibilang Mas Fuad tadi. Bahkan
percaya nggak percaya, banyak orang yang kaget waktu tahu Najwa Shihab udah punya anak loh. Mereka kayak, hah, Najwa Shihab anaknya udah gede kayak gitu. Saking kerennya, saking seimbangnya Najwa Shihab itu ngehandle pekerjaan dia sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaan dia di profesionalitas dia kayak gitu. Terus sama yang Belanda tadi kan, kata Hasan, menurut aku emang di sosial kita yang apalagi di Indonesia ini, kita masih agak kurang terbuka. Maksud aku kurang terbuka itu bukan kayak yang harus kayak Amerika sana ya, enggak. Cuman kita menerima apa yang tidak sama dengan kita, kayak gitu. Jadi banyak orang Indonesia yang kalau misalnya nggak sama dengan kita tuh langsung di tackle, langsung di diskualifikasi kayak gitulah istilahnya. Kayak gitu. Nah, kita tuh masih kebawa sama zaman-zaman penjajahan Belanda. Padahal kita udah di zaman modern loh sekarang kayak gitu. Harus lebih terbuka lagi pikirannya. Dan menurut aku ya, sekitar bilanglah 70% perlakuan kita, pilihan kita, atau kegiatan kita itu kita lakukan karena apa yang lingkup sosial kita bilang kayak gitu. Jadi kita kadang tuh lebih terlalu ngikut ke lingkup sosial kita kayak gitu. Kita ngelakuin apa yang sosial kita mau. Padahal sebenarnya belum tentu yang sosial kita mau itu adalah hal yang benar, adalah hal yang baik untuk kita kayak gitu. Oke. Tanggapan dari Mas Fuad sama Baru. Jadi tuh ya itu oke lah kita punya pasangan, punya istri wanita karir atau ya sebenarnya mau jadi wanita karir dan ibu rumah tangga tuh kayak udah jadi pilihan masing-masing aja kali ya Mbak. Iya benar. Enggak. Benar. Iya. Mungkin Gimana? Gak apa-apa, kamu lanjutin dulu. Oke. Aku tiba-tiba kayak dapat nyambung cerita, keinget gitu. Kalau sebenarnya ya, kalau masalah pilihan itu sebenarnya bisa aja gitu, kayak ya mungkin Najwa Shihab katakan tadi ya bener, udah tiba-tiba udah punya anak gitu, orang publik pada kaget. Ya itu karena sebenarnya komunikasi antar dua suami dan istri itu ya bijak terhadap kesetaraan gender gitu menurutku. Jadi itu bukan masalah ceweknya yang kesuksesan dalam hal seperti itu, pilihan itu yang nggak harus dari ceweknya, pihak ceweknya doang, tapi cowoknya juga harus tahu gitu, harus paham lah. Kalau misalkan katakan kayak ceweknya Najwa Shihab, ya nggak mungkin kan dia masih ngurus dapur, dia nyuci piring dan lainnya ya dengan kata lain dia juga harus nyewa pembantu, mungkin asisten rumah tangga atau apapun gitu ya harus komunikasi sih menurutku kalau kunci kesuksesan kesetaraan gender itu gitu sih. Oke, mantep banget nih jawaban dari Mas. Jadi aku mau nanya, kayak adalah kayak omongan dari masyarakat, tapi ini khususnya ke perempuan sih, kayak perempuan ngapain sih Mas udah umur 30 tahun belum nikah nanti jadi perawan tua loh, atau kayak udah banget sih nikahnya hamil duluan ya. Ini kayak sering jadi omongan lah di masyarakat kita, dan laki-laki pun kadang juga pernah kena sih seperti gay lah atau gimana. Nah, dari omongan masyarakat itu gimana sih Mbak, pandangan Mas sama Mbak batasan usia dalam suatu pernikahan? Siapa dulu nih? Boleh Mbak Ruth dulu. Oh, aku lagi.
menurut aku ya, dari yang aku lihat di lingkungan aku, di sosial media juga kayak gitu, nikah itu bukan soal umur, tapi nikah itu soal kamu siap atau enggak dari segala aspek. Ya walaupun aku belum pernah nikah, tapi aku melihat banyak orang yang kayak beberapa contoh, banyak orang yang kayak lagi pas pacaran nih, lagi lagi kayak romantisnya, terus langsung mikir ke nikah kayak gitu. Aku rasa itu bukan hal yang baik, bukan langkah yang baik untuk diambil kalau mau ke jenjang pernikahan. Karena kalau dalam pernikahan itu hal-hal yang nggak pernah ada di pacaran itu bakal muncul. Bahkan itu surprisingly muncul gitu, yang kayak buat kita kayak mikir, loh kok kayaknya dulu ini nggak ada deh pas pacaran, kok jadi beda kayak gitu. Makanya menurut aku tuh nikah itu di saat kamu udah siap dalam segala aspek, dalam hal komunikasi, finansial, atau mental, banyak hal lah kayak gitu. Yang paling penting memang komunikasi. Terus kalau untuk batasan umur, aku pernah digituin, jujur aku pernah digituin sama dulu sama bukan temen sih, kayak orang yang di atas aku lah umurnya, tapi ya kita kenal kayak gitu. Jadi aku bilang cita-citaku jadi apa, terus dia bilang di depan mamaku, di depan mamanya, dia bilang kayak gini, ini pakai bahasa Medan ya, dia bilang gini, alah jadi perawan tuanya kau kayak gitu. Itu asli, itu sakit banget. Padahal tuh aku masih kecil sebenarnya. Tapi untuk seorang perempuan itu sakit sebenarnya. Yes. Bagi aku apalagi kayak gitu. Jatuhnya kayak kita didoain gak nikah gitu loh. Gak punya kesempatan untuk keluarga kayak gitu. Terus aku cuma bisa bilang kayak bukan urusanmu kayak gitu. Tapi balik lagi, nikah itu pas kita siap. Memang banyak sih orang yang kayak nikah tuh jangan lama-lama, ntar kesenangan sendiri. Dan aku ngelihat itu di pengalaman aku, di pengalaman orang lain lah gitu, di lingkup sosial aku. Emang banyak orang yang belum nikah, jatuhnya jadi di umur 40-an mereka itu udah nyaman sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya dijodohin tuh kayak ya udahlah, ngapain juga kayak gitu. Jadi mereka udah nggak ada mikir-mikir ke arah keluarga lagi kayak gitu, ke arah membentuk keluarga lagi. Tapi memang mungkin kita kalau misalnya masyarakat bilang kayak gitu, udah kita ambil positifnya aja, kayak ya udah mereka mungkin emang peduli, padahal sebenarnya belum tentu ya. Mereka emang kayak peduli sama kesehatan kita kayak gitu. Karena jujur hamil tua itu, yang aku tahu hamil tua itu emang agak sulit ya, agak susah. Apalagi di atas umur 30-an kayak gitu. Mungkin itu sih kalau menurut aku kenapa ada batasan. Aku nggak setuju ada batasan. Aku nggak setuju sama sekali, karena bagi aku itu tunggu kita siap. Dan kita harus mempersiapkan diri kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada emang batasan, kita mikir positif aja, karena mungkin perempuan itu sakit banget itu kalau misalnya mereka hamil tua kayak gitu. Tapi walaupun kayak gitu, tujuan membentuk keluarga bukan cuma buat punya anak ya. Tujuan utamanya bukan buat punya anak, tapi untuk kayak berbagi kebahagiaan kayak gitu. Boleh dilanjut sama Mas Farad, gimana pandangan? Ya mungkin tadi udah banyak banget ya dibahas sama Ruth. Nanti aku cuma nambahin doang sebenarnya. Ya aku sepakat banget ya terkait, mungkin benar kayak kita tuh di satu sisi harus punya thinking stoik gitu, kayak stoa lah, harus bisa berpikir filosofi teras. Kalau kalian pasti sudah tahu lah ya tentang bagaimana kita harus fokus kepada yang bisa kita kontrol, dan omongan orang tuh ya hanya jadi angin lalu aja gitu menurut kita gitu. Karena benar, pernikahan itu bukan persoalan tentang kontrak sosial atau mungkin paksaan umur, tapi terkait kesiapan dari segi yang tadi udah sebutin lah.
mental, finansial dan lainnya. Nah, ada sedikit yang sebenarnya aku pengen bahas juga terkait yang mungkin batasan itu ya, batasan umur ya. Kalau menurutku batasan umur itu perlu banget. Aku setuju. Batasan umur, batas usia minimal untuk menikah. Kenapa? Karena dalam biologis wanita khususnya itu tuh memiliki struktur rahim yang kalau misalkan masih terlalu muda, mungkin ya bisa secara biologis itu bisa ngelahirin dan mungkin bisa juga kemungkinan sehat juga besar gitu. Tapi kalau misalkan pasangan yang muda, katakanlah usia belasan tahun yang baru menstruasi dan lainnya, itu rata-rata itu justru memiliki struktur rahim yang aku nggak tahu sih. Aku cuma pernah diskusi aja sama salah satu tokoh feminis gitu. Dia bilang kalau misalkan 14 tahun dan bangsa berapa belas tahun itu memiliki struktur rahim yang cepat luka. Aku nggak mau masuk ke sana. Intinya tuh berbahaya untuk ke perempuannya itu gitu. Nah, jika tidak ada batasan dari KUA gitu, dari negara gitu, ya pasti bebas lah kalau menurutku. Kayak zamannya mungkin zaman ini ya Nabi Muhammad dulu yang ada yang baru usia 6 tahun, ada yang usia berapa tahun udah dinikahin gitu. Jadi ya menurutku perlu gitu batasan, apalagi sekarang udah ya eranya yang mana udah kesehatan empirik gitu. Berdasarkan ya nggak ada berdasarkan dalil dan hadis gitu, atau mungkin ya tentang ayat Quran atau ayat kitab suci lainnya, tapi berdasarkan sudah memang kesehatan biologis gitu. Kalau menurutku seperti itu. Dan satu lagi aku ingin menambahkan terkait gimana kita itu bersikap sebenarnya. Yang menurutku di satu sisi kita harus think positively, dan kita nggak boleh terlalu terpancing dan menaruh kebahagiaan itu berdasarkan yang nggak bisa kita kontrol gitu. Tapi kita harus tahu kalau misalkan saat ini itu konstruk sosial tuh udah parah banget cuy. Kayak kita tuh nikah atau mungkin apapun ya, nikah atau berpasangan, dalam pacaran juga itu kalau menurutku berpasangan sih, termasuk berpasangan juga gitu. Itu tuh udah benar-benar diatur banget gitu, benar-benar kayak ada patron khusus dan lainnya gitu, yang tadi Ruth bilang gitu, kayak benar-benar sampai sampai mungkin kita ditentuin lah, terus dibilang sampai dihina gitu ya. Itu kacau sih kalau menurutku sampai kayak gitu sih. Nah ya itu menurutku ya itu kita juga harus tegas gitu dalam hal pencerdasan kepada siapapun, karena kalau misalnya kita terus diam, justru suara-suara yang salah yang lo policy itu dikembangkan terus, itu jadi suatu konsensus gitu, suatu kebenaran, dan sehingga itu semua, dan keluarga kita, dan bahkan jangankan keluarga kita, saudara kandung kita pun nanti bakal jadi korban seperti itu gitu. Ya kalau misalkan kita sebagai yang sudah tahu tentang prinsip ini gitu, prinsip kesetaraan gender, kita seharusnya sudah tahu gitu, sudah harus bisa berani untuk menegur atau bahkan ya untuk menyindir lah. Emang apa salahnya Bu gitu. Jangan kita pasif gitu, kita harus aktif gitu. Itu yang sebenarnya kadang-kadang kita yang merasa ingin sopan atau mungkin sehingga kita selalu merasa ya udah gitu. Gitu sih. Oke, jadi ya aku kayak sebenarnya nikah itu yang penting ke siapa ada kan itu. Tapi kalau nikahnya lama-lama juga nggak baik lah buat nggak baik lah buat biologisnya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Menurut Mas Mbak, ada kan biasanya tuh kalau ini bahwa katanya tuh pemimpin negara atau pemerintahan atau pemimpin lah itu harusnya laki-laki, kayak masih banyak gitu kayak omongan seperti itu di masyarakat, perempuan nggak boleh menjadi pemimpin karena tidak mampu gitu. Nah, gimana kalau dari Mas Mbak, apakah Mas Mbak sendiri memilih pemimpin berdasarkan gender atau gimana? Boleh dari Mas Fuad dulu. Oke. Kalau menurutku nggak ada masalah pemimpin jadi dari perempuan gitu sih, San. Itu aja sih. Kenapa? Ya udah itu. Kalau kenapa coba? Aku nanya ke kamu coba. Apa masalahnya?
Iya, aku juga bingung sih Mas. Kalau emang perempuan itu, emang semua perempuan nggak mampu jadi pemimpin. Pasti ada lah yang mampu kompeten jadi pemimpin. Cuman masih bingung aja sih Mas dengan omongan-omongan masyarakat kayak gini. Balik lagi kan ke kita harus ya, sebagai yang kita udah tahu tentang prinsip itu, kita harus ya mungkin secara ini kita harus juga menyuarakan lah gitu. Kalau dari Mbak Ruth sendiri, Kalau dari aku ya, sebelum aku menjelaskan tentang ini pendapatku, aku mau bilang satu hal, bahwa aku punya teman-teman, aku kenal beberapa teman perempuan yang sangat amat qualified jadi seorang pemimpin. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku tahu proses mereka pas mereka memulai ngembangin diri, mereka explore, mereka berproses, terus mereka stres karena proses mereka, terus mereka bangkit lagi kayak gitu. Dan itu semua membentuk mereka jadi seseorang yang punya jiwa pemimpin kayak gitu kan. Karena menurut aku jiwa pemimpin itu sebenarnya bisa dipupuk gitu, bisa dilatih. Tergantung kitanya mau atau enggak kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku pribadi, aku nggak memilih gendernya, nggak melihat gendernya dulu. Aku melihat gimana dia kompeten nggak nih ke bidang yang mau dia pimpin. Karena setiap orang kan beda-beda ya. Mau dia cewek, mau dia cowok. Setiap orang kan beda-beda cara memimpinnya, beda-beda cara mereka menyikapi hal kayak gitu kan. Cuman kalau misalnya dari cara kepemimpinan, dari beberapa jurnal yang aku baca, kebetulan aku tadi ada baca, kalau perempuan itu mereka cenderung caranya tuh partisipatif. Kalau perempuan, kalau laki-laki mereka cenderung transaksional. Nah, kalau partisipatif ini, si perempuan ini maksudnya itu kalau dalam pengambilan keputusan mereka itu lebih mementingkan lebih mikir apa yang disuarakan satu timnya dulu kayak gitu. Terus menekankan pemberian perasaan kekeluargaan kayak gitu. Kan ya kita tahu lah perempuan kan lebih pakai perasaan ya. Nah, sedangkan laki-laki mereka itu kenapa dibilang transaksional? Mereka melibatkan reward sama punishment. Jadi kayak mereka itu dibilang lebih harus hati-hati, lebih bisa serius dalam mengerjakan tugas kayak gitu. Kalau perempuan itu ya balik lagi, mereka kayak masih memikirkan gitu loh timnya kayak gitu. Bukan berarti laki-laki tidak memikirkan timnya, tapi cara laki-laki membangun timnya, memajukan timnya itu pasti beda sama cara perempuan memajukan timnya gitu. Karena ya balik lagi, menjadi seorang leader itu bukan gendernya, tapi gimana mereka menyikapi banyak hal yang ada di dalam tim itu kan. Dan kan kalau jadi leader kita pasti harus berkomunikasi sama anggota tim kita nih. Gimana kita bisa membantu tim kita jadi lebih baik lagi kayak gitu. Oke, tuh dengerin guys. Jadi kalau perempuan itu mampu untuk memimpin, berkompeten, ya kenapa? Ya nggak ada salahnya kan buat jadi pemimpin itu perempuan. Jadi jangan kalian melihat memilih pemimpin berdasarkan gender cowok atau cewek. Nah, ini yang terakhir ya Mas Mbak, sebelum kita tutup, sebagai anak teknik nih Mas Mbak, gimana sih Mas dan Mbak pandangan Mas Mbak ngelihat perempuan tuh masuk teknik, kan yang nantinya juga bakal kerja ya di lapangan seperti laki-laki, karena kan pasti banyak tuh omongan kayak cowok kok cewek kok masuk teknik sih, itu kan buat cowok. Nah, gimana tuh Mas Mbak pendapatnya? Boleh dari Mas Watu. Ya, aku nggak ada masalah ya
terkait mungkin perempuan masuk teknik, masuk kedokteran, atau bahkan ya jadi orang yang di lapangan gitu, tuh nggak ada masalah kalau menurutku. Karena itu semua ya balik lagi sih San, itu semua konstruk sosial. Karena itu buat apa sih sebenarnya kita batasin kalau cowok dan cewek itu merupakan subjek gitu. Bukan sebagai suatu apa ya, boneka lah, bukan boneka cewek itu. Apapun bebas dia melakukan sih, tapi harus tahu maksudnya, katakanlah mungkin batasan dan porsi yang tadi udah dibilang gitu, laki-laki dan perempuan gitu, kesalingan, membadalah. Jadi nggak ada itu maksudnya istilah kita perempuan itu terbatasi hanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rumahan, domestik dan lainnya. Aku cuma juga cerita nih ya, San, bayangin San, aku tuh dapat cerita kalau di Solo pun ya ketidakadilan kayak gitu tuh sebenarnya sampai ke tingkat ini sih, sampai ke tingkat, kamu tahu pabrik ini nggak, Sari Rezeki? Saya rezeki. Pabrik apa tuh Mas? Itu dekat Sekarpace, pabrik tekstil gitu. Nah di sana tuh ada buruh kan, nggak dibagi, ada buruh perempuan sama ada buruh laki-laki ya. Ya. Nah di sana itu masalah kerjaan, masalah beban, masalah waktu itu tuh sama semua cuy. Nggak ada bedanya cewek sama cowok, tapi gaji cowok itu 2 kali lipat lebih besar daripada gaji cewek. Kita tuh bertanya-tanya toh, kok bisa kayak gitu ya? Kata saya alasannya berdalil dengan ya mungkin cewek itu udah cuma maksudnya gaji keduanya suami, dengan maksud cewek itu lebih lemah dan tidak produktif, terkesan juga kurang gimana namanya, kurang dapat maksudnya bekerja dengan ya tadi dibilang tadi transaksional gitu, maksudnya dengan ada input dan output dan lainnya. Itu sebenarnya ini aku bingung sih sebenarnya ke anak-anak teknik gitu ya, terutama perempuan gitu ya. Sebagai seharusnya kita nggak usah, ya mungkin sebagai perempuan nggak usah merasa konstruk sosial itu harus kita bedakan dulu. Kita harus menaruh kepada pembendaharaan katanya sendiri gitu, antara konstruk sosial sama yang dinamakan dengan realita gitu. Gitu sih menurutku. Jadi harus tahu gitu, ini konstruk sosial, ini realita gitu. Sampai setingkat seperti itu sih menurutku. Iya, baik lagi dari masyarakatnya ya Mas ya, dari anggapnya kayak gitu. Bener San. Kalau dari Mbak Ruth gimana nih? Kalau dari aku, pertama mungkin karena dulu sebelum aku masuk ke dunia teknik ini, aku mungkin berpikir bahwa cewek teknik tuh kayak wow, mereka keren ya bisa memilih itu kayak gitu. Tapi kayak ada rasa kenapa ya memilih itu kayak gitu. Karena aku masih orang awam waktu itu. Nah pas aku masuk ke ranah teknik ini, aku ngelihat kayak cewek teknik itu benar-benar kuat sih menurut aku. Sama aja sih sama cowok teknik. Tapi kan di mata sosial yang namanya teknik itu keras, terus cuman kerjaan laki-laki kayak gitu. Tapi para perempuan teknik ini tuh mereka berani keluar dari zona nyaman yang diciptakan oleh lingkup sosial kita ini, terus mereka jadi diri mereka sendiri kayak gitu. Kalau misalnya passion mereka di teknik ya nggak apa-apa sebenarnya. Terus ini aku keinget sama, karena Mas Fodi tadi ngomong tentang pabrik kayak gitu ya, aku ingat aku pernah nonton satu film dokumenter salah satu perusahaan besar di Indonesia, besar banget, kita semua pasti tahu sebenarnya. Dia hanya mempekerjakan buruh perempuan, jadi mereka nggak pernah mempekerjakan buruh laki-laki. Maksudnya, sorry, kayaknya kata-katanya salah. Jadi laki-laki itu nggak pernah jadi buruh di situ, nggak pernah jadi orang yang bekerja di pabriknya itu loh, kayak gitu. Dan yang tidak adilnya adalah, ini parah banget sih.
Kalau perempuannya hamil, kalau misalnya mereka sedang hamil, mereka tidak dikasih cuti. Mereka cuma dikasih cuti beberapa hari atau 1 minggu mungkin. Itu pun itu udah termasuk cuti mereka hamil dan cuti mereka melahirkan. Mereka nggak ada dikasih waktu buat istirahat. Kalau mereka melanggar, mereka langsung dibebas tugaskan. Mereka langsung dipecat. Itu menurut aku nggak adil ya. Jadi sebenarnya cewek itu boleh banget mereka bekerja di hal-hal yang berbau teknik gitu, atau kayak kerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Tapi ya nyatanya kita tuh di realitanya tadi yang kayak Mas Murdi bilang, ya jatuhnya jadi malah jadi diberi ketidakadilan kayak gitu. Terus kalau misalnya aku lihat cewek-cewek yang sukses jadi seseorang yang bekerja di engineering ya. Iya, engineering. Mereka keren sih. Kalau aku pribadi, aku melihat mereka keren karena mereka keluar dari zona nyaman mereka dan bisa kayak menghancurkan stigma masyarakat bahwa perempuan itu cuma jadi bawahan lah, cuma jadi pekerja, atau cuma jadi orang yang melakukan hal-hal yang di dapur atau apa kayak gitu. Nah, ini aku mau ngomong juga tentang sisi cowok ya. Mungkin dari hal kayak gini tuh cowok tuh malah jadi nggak dibolehin melakukan hal-hal yang berbau-bau kecewean nggak sih? Iya, di masyarakat kita kayak gitu kan? Ya, mungkin kalau cowok kenanya kayak gitu, Mbak. Nah, iya. Aku mau bilang siapapun yang akan mendengar ini nanti, kalau kalian seorang cewek atau seorang cowok yang punya cita-cita jadi apapun, jadi siapapun lah gitu, punya cita-cita, walaupun cita-citanya itu nggak sesuai dengan stigma masyarakat berdasarkan gender kalian, jangan pernah dengar kata orang lain, jangan pernah kamu merubah diri kamu cuman supaya kamu fit in di society kamu. Jangan pernah, karena nanti pas kamu udah di masa depan gitu, nanti kamu malah pertama mungkin bisa nyesel loh, kayak kenapa ya aku nggak nyoba kemarin kayak gitu. Dan ini juga berlaku buat cowok sama cewek ya. Terus nanti di saat kamu jadi orang yang sukses, atau mungkin di saat kamu mengalami kegagalan, belum tentu orang-orang yang ngomongin kamu itu ada di kesuksesan kamu dan ada di kegagalan kamu juga. Jadi nggak usah terlalu pedulin kata-kata orang lain. Kalau cowok, kalau kamu mau jadi fashion designer, mau jadi penari, mau jadi makeup artist, terserah itu passion kamu. Kalau misalnya kamu cewek mau jadi seorang atlet, mau jadi seorang pembalap atau seorang engineer, itu juga terserah kamu kayak gitu. Oke, guys. Jadi kalau cewek masuk teknik tuh ya nggak apa-apa, malah keren ya Mas Mbak, cewek bisa masuk teknik, jadi udah kuat, keren lagi. Iya, keren. Oke, jadi dari obrolan seru kita malam ini, aku bisa simpulin bahwa sebenarnya kesetaraan gender itu satu hal yang berbeda dengan kesamaan, yang dimana harus semuanya dipukul rata. Melainkan kesetaraan di sini tuh kayak bermakna sebagai persamaan peran, bukan hanya soal pencapaian, persamaan status dan kedudukan. Jadi perempuan tuh juga berperan penting lah, seperti layaknya juga laki-laki. Dan untuk kita generasi muda yang agenda teknik ini, lebih baiknya kita saling menghargai dan respect lah terhadap sesama kaum laki-laki atau maupun kaum perempuan, dan saling ini aja sih, memberi kesempatan satu sama lain.
Ya mungkin Mas Fuad lagi terkendala sinyal nih, makanya lagi nggak ada di sini. Dan aku mau ngucapin makasih buat Mbak Ruth sama Mas Masih Fuad. kembali. Oke, mungkin sekian dari podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih, bye-bye.